Halo sobat, selamat datang di Kuliah Home Channel. Hari ini topik kita cukup menarik, perempuan sebagai doktrin humanis. Pendekatannya dengan cerita saja. Ceritanya seperti ini. Setiap perempuan berteriak dan menjerit di dalam dirinya. Ini menjadi hobi perempuan sebenarnya, ya. Mengapa bisa seperti itu? Ya, sangat sederhana, karena kaum pria, kaum penis sering menghalangi upaya perempuan untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan di dunia kerja. Bahkan si penis atau pria sering kepingin mengontrol perempuan atas kesuburan vaginanya lah, kira-kira gitu, atau kesuburan wanita dalam arti yang lebih luas, bisa karir, bisa kekuatan maupun yang lain-lainnya, ataupun cenderung seperti kebutuhan kapitalisme akan tenaga kerja yang penurut. Oleh sebab itu makanya perempuan disenangi karena dia sebagai makhluk yang penurut. Tentu fenomena ini bisa ditentang, bisa argumennya bisa dibantahkan. Tapi materi kali ini kita kepingin mengulik mengapa perempuan kita anggap sebagai doktrin yang sangat humanis, bahkan humanis yang bersifat liberal lah, di tengah-tengah teriakan dan jeritan seorang perempuan. Secara teori, pendekatan perempuan sebagai doktrin yang humanis bisa dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, bahwa perempuan memang berbeda secara seksual dengan laki-laki. Yang kedua, bisa dilihat dari kacamata bahwa perempuan selalu berjuang demi kesetaraan haknya. Nah, kita mulai dari yang pertama, bahwa perempuan itu berbeda secara seksual. Mengapa? Alasannya sangat sederhana sebenarnya, sangat mendasar. Karena perempuan tidak mau menyerah pada norma-norma maskulin atau norma-norma lelaki. Hampir di sebagian besar di belahan dunia yang lain, budaya kita kan budaya patriarki. Nah, perempuan kepingin keluar dari jebakan-jebakan budaya itu dengan cara dia tidak mau menyerah dengan norma-norma yang maskulin. Ada contoh di beberapa negara seperti negara-negara di Eropa, ada suatu desa yang seluruh warganya perempuan, dari mengurus pertanian, dari mengurus rumah tangga, dari mengurus pemerintahan desa, bahwa seluruh perempuan. Kalau ada yang lelaki di sana, dia harus merantau. Itu bukti bahwa perempuan tidak mau menyerah pada norma lelaki. Kacamata ini lebih kepada kacamata sebuah gerakan moral, bukan gerakan politik. Perbedaan seksual menjadi penting, bahwa kaum feminitas atau kaum perempuan bukan sekedar dilihat dari prestasi kulturalnya, tapi harus dilihat dari sudut identitas seorang perempuan. Zaman dulu perempuan selalu diidentikan dengan suatu kata yang jahat dan korup. Contohnya nenek sihir disimbolkan oleh perempuan. Jadi perempuan selalu ditindas dan ditekan oleh dinamika perbedaan itu sendiri, yang tentu dirancang supaya wanita itu tidak muncul ke permukaan. Mengapa? Karena perempuan pada dasarnya adalah identitas yang sangat kuat lah, kira-kira begitu. Nah, sudut pandang yang kedua, sudut pandang kesetaraan hak. Ketika kita berbicara tentang kesetaraan hak, artinya perempuan didudukkan haknya setara di dalam pemikiran sosial dan politik. Tentu sudut pandang ini mengarah kepada suatu gerakan yang bersifat gerakan politik. Perjuangan atas hak suara perempuan harus dipandang sebagai kekuatan yang sangat dahsyat. Contohnya di era-era demokrasi
saat ini anggaplah contoh di Indonesia secara undang-undang 30% harus diisi oleh kursi perempuan. Itu tanda bahwa demokrasi sangat responsif terhadap gender lah, kira-kira begitu. Pandangan ini adalah pandangan yang mengguncang politik secara revolusioner. Bagaimana perempuan kepingin keluar dari penindasan-penindasan kaum lelaki sebagai proses kultural dan proses yang bersifat psikis, kira-kira begitu. Fokusnya adalah perjuangan perempuan agar perempuan itu dikasih kebebasan untuk mengontrol dirinya sendiri, bukan di bawah kontrol norma-norma lelaki, kira-kira begitu. Kedua sudut pandang ini masih menyisakan ketegangan di dalam pemikiran-pemikiran modern saat ini. Ya ini hal yang menarik sebenarnya untuk dikaji lebih dalam lagi. Ya kedua pendekatan itu bisa dilihat kalau kita memakai teori dialektika begitu, perbedaan seks sebagai tesis pasti dilawan oleh kesetaraan hak sebagai sebuah antitesisnya. Di era modern, tesis dan antitesis ini berubah menjadi memberikan celah untuk dijadikan sintesis. Nah, di era modern, apalagi di era yang sekarang, di era kejujuran digital ini, digital memberikan keterbukaan terhadap pilihan-pilihan hidup kepada perempuan. Perempuan era sekarang hidupnya kepingin lebih progresif ketimbang era-era sebelumnya. Ya, jadi era yang sekarang kita harus memandangnya perempuan sebagai sosok yang sangat humanis dan liberal di tengah-tengah perjuangannya untuk meningkatkan identitas dirinya, tentu dengan cara meraih kekuasaan itu sendiri. Dengan cara apa? Tentu dengan cara paradigma yang lama. Caranya apa? Perempuan harus berteriak, perempuan harus menjerit. Jadi lantangkanlah teriakan Anda, lantangkanlah jeritan Anda. Ya, mengapa? Karena kehormatan perempuan ujiannya sangat berat. Ujian terberat perempuan adalah di saat kehormatannya itu dilecehkan. Jadi perempuan di sanalah ujian terberat perempuan. Kalau perempuan bisa melewati itu, artinya perempuan sudah mendapatkan kehormatannya. Ya, banyak cerita seperti Drupadi dipermalukan di depan umum. Ya, jadi ujian terberat perempuan adalah dipermalukan. Ya, contohnya para janda dan lainnya masih mendapat sindiran-sindiran yang begitu keras dari masyarakat. Ya, jadi ujiannya harus dilewati. Ya, dengan cara itulah perempuan mendapatkan keagungan dan kehormatannya. Saya akan melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Jadi lagi sekali saran saya bagi kaum perempuan, berteriaklah dan menjeritlah. Mengapa? Karena itulah basis ilmu pengetahuan yang sebenarnya berawal dari sebuah penistaan, berawal dari sebuah penderitaan, tentu menuju ke arah yang lebih baik atau wellness lah istilahnya saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang perempuan sebagai sebuah doktrin humanis yang bersifat liberal. Sampai jumpa di kuliah home channel selanjutnya. Terima kasih.